Persiapkan jalan bagi Tuhan. Lukas 1 ayat 5-25. Ayat hafalan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Lukas 3 ayat 4. Suatu hari, Joko sangat senang karena dia baru saja menerima pesan dari neneknya. Joko membaca pesan itu berulang-ulang. Aku akan datang mengunjungimu bulan depan cucuku, dan aku akan membawa kejutan bagimu. Oh, betapa senangnya hatiku, kata Joko. Wah, aku harus membantu ibu menyiapkan segala sesuatunya, pikir Joko. Lalu ia berlari ke dapur. Ibu, katanya, aku ingin membantu mempersiapkan kedatangan nenek. Tolong katakan apa yang aku bisa bantu. Beritahu aku, ibu, apa yang harus aku lakukan. Dalam Injil Lukas diceritakan ada seorang malaikat menyampaikan pesan kepada seorang imam yang sudah tua, namanya Sakaria. Sakaria dan istrinya Elisabet telah lama mereka mendambakan seorang bayi. Tetapi sampai mereka menjadi tua, belum juga mendapatkan bayi itu. Sakaria adalah salah satu imam di Bait Allah. Biasanya para imam yang bergantian melayani selama seminggu penuh di Bait Allah. Biasanya mereka hanya sekali seumur hidup masuk ke ruang Maha Kudus untuk membakar ukupan di mezbah emas bagi Tuhan. Nah, di sanalah para imam berdoa supaya Tuhan mengampuni dosa umatnya dan memohon untuk kedatangan Sang Mesias. Sakaria menantikan hari-hari seperti itu sepanjang hidupnya. Ia sangat senang ketika mendapat giliran untuk berdoa di sana sambil menebarkan serbuk ukupan di atas bara yang menyala. Tiba-tiba sebuah asap putih naik menyelimuti ruang Maha Kudus. Sakaria merasa ia tidak sendirian waktu itu. Lalu ia membuka matanya dan ternyata di depannya berdiri seorang malaikat bernama Gabriel di sebelah kanan mezbah. Sakaria gemetar ketakutan. Lalu Gabriel berkata, "Jangan takut, Sakaria. Allah telah mendengar doamu," katanya. "Istrimu, Elisabet, akan memiliki seorang anak dan kamu harus menamainya Yohanes. Dia akan berjalan mendahului Tuhan untuk menyediakan jalan baginya." "Hah? Seorang bayi di usia yang sudah tua ini?" Sakaria meragukan kata-kata malaikat itu. Maka malaikat itu memberinya tanda. "Karena kamu tidak percaya pada kata-kataku, kamu akan bisu dan tidak dapat berbicara sampai hal ini terjadi." Lalu malaikat itu lenyap dari hadapan Sakaria. Sakaria membuka mulutnya untuk memulai doanya lagi. Tetapi tidak ada suara yang keluar, anak-anak. Ia tidak bisa berkata-kata alias bisu. Nah, sementara itu orang-orang di luar mulai bertanya-tanya apa yang terjadi pada Sakaria. Akhirnya Sakaria pun keluar. Wajahnya bersinar aneh. Dengan tenang, Sakaria memberi isyarat kepada mereka bahwa ia telah melihat seorang malaikat. Sakaria bergegas pulang. Ia mencoba memberitahu Elisabet apa yang telah terjadi. Tetapi ia tidak bisa berbicara, anak-anak. Ia harus menulis dan menggunakan isyarat tangannya. Mereka akan memiliki seorang anak laki-laki yang harus dinamai Yohanes karena malaikat Gabriel telah memberitahukannya. Nah, beberapa bulan kemudian bayi mereka lahir. Teman-teman Elisabet berkumpul di sekelilingnya. "Oh, namanya adalah Yohanes," kata Elisabet.
Yohanes, tidak ada yang namanya Yohanes dalam keluargamu. Mengapa engkau tidak menamai dia Sakaria? Kata mereka. Lalu Elisabet menoleh kepada suaminya dan Sakaria menggelengkan kepala. Dengan cepat ia menulis supaya semua orang bisa melihat. Namanya Yohanes. Wow, puji Tuhan. Pada saat itu juga suara Sakaria kembali. Ia berbicara kepada orang banyak itu dan memuji Allah untuk berkat yang telah diterimanya. Yohanes kemudian tumbuh di padang gurun. Ia belajar untuk melayani anak-anak. Seringkali Sakaria ayahnya juga bercerita tentang malaikat di mezbah. Allah memiliki pekerjaan istimewa untukmu, Yohanes. Kamu akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan, kata Sakaria. Ketika Yohanes tumbuh dewasa, ia mengajak orang untuk bertobat dari dosa mereka dan dibaptis. Dia benar-benar telah mempersiapkan jalan bagi banyak orang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan memiliki tugas istimewa untukmu juga. Kamu bisa mempersiapkan jalan bagi Tuhan seperti Yohanes dengan cara mengajak temanmu untuk datang ke gereja supaya mereka bertemu dengan Tuhan Yesus di sana. Ayo, jadilah pembuka jalan bagi Tuhan seperti yang dikatakan dalam ayat hafalan tadi. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.